Record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok praktikum Damin modul 1. Sebelum kita mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu terdiri dari Ima. Ya Allah, belum di-record. Oh iya, sorry. Oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang di mana ada Ima Alifa Izzati Zalfa, Kiwit Novitasari, Marsyanda Putri Prasetya, Rahmat Putra Aji, dan Syakira Sania Mutmaimanah. Presentasi pertama akan dimulai oleh teman kami yang bernama Syakira. Baik, terima kasih Marsyanda. Pada tugas ini kami menggunakan dataset dari situs Kaggle tentang Student Exam Score Extended Dataset. Mencakup nilai dari sebuah sekolah serta berbagai faktor pribadi dan sosial ekonomi yang mungkin memiliki pengaruh dari hasil ujian tersebut. Datasetnya memiliki 14 kolom dengan beragam informasi. Pertama-tama akan dilakukan deskripsi data, dilakukan nanti untuk melakukan komputasi numerik. Kemudian diimport datasetnya, yaitu dataset student extended dengan format CSV. Selanjutnya akan ditampilkan 10 data teratas dari datasetnya, bisa dilihat di layar, dan ditampilkan 10 data terbawah dari datasetnya, bisa dilihat di layar. Lanjut ke bawah, Mar. Selanjutnya akan ditampilkan 10 baris teracak dari datasetnya. Datanya bisa dilihat di layar. Lanjut ke bawah, Mar. Selanjutnya akan dilihat tipe-tipe dari atribut datanya. Bisa dilihat bahwa rata-rata atribut datanya adalah objek. Yang berbeda hanya 4, yaitu NRC Sibling, Math Score, Read in Score, dan Write in Score. Karena itu merupakan data numerik, maka itu akan kita gunakan sebagai atributnya. Selanjutnya akan ditampilkan nilai seluruh atau nilai statistiknya dengan DF Describe. Bisa dilihat dari rata-rata standar deviasi minimal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan maksimum dari 4 atribut yang akan kita pakai tadi, yaitu NRC Sibling, Math Score, Reading Score, dan Writing Score. Selanjutnya ditampilkan deskripsi data statistik dan komputasi atribut dari tiap atribut-atributnya. Hasilnya bisa dilihat pada layar. Lanjut ke bawah, Mar. Lanjut lagi, Mar. Nah, selanjutnya akan dilakukan verifikasi kualitas data. Nah, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau permodelan ini adalah data yang berkualitas tinggi. Pertama-tama akan kita identifikasi nilai yang hilang atau missing value-nya. Dicek dulu. Dari hasilnya bisa dilihat kalau ada beberapa atribut yang hilang atau ada missing value-nya. Selanjutnya dicek korelasinya dengan ekor. Dapat dilihat ke bawah, Mar. Dapat dilihat bahwa kalau nilainya itu semakin mendekati 1, maka korelasi antar atributnya itu semakin baik. Sedangkan kalau yang mendekati 0, bahkan ada yang minus, itu berarti korelasi antar atributnya itu semakin buruk. Kemudian dibuat matriks dari korelasinya, dibuat dengan ukuran 12 kali 6. Kita buat 2 jenis, yaitu ada yang anotasi dan tanpa anotasi. Yaitu yang tanpa anotasi itu nggak ada angka 1 0-nya, yang anotasinya itu ada. Ke bawah, Mar. Bisa dilihat pada layar di grafik matriksnya ini. Kalau yang warna merah berarti itu korelasi antar atributnya itu semakin bagus. Sedangkan kalau semakin mendekati warna biru berarti korelasi antar atributnya itu semakin buruk. Ke bawah, Mar. Selanjutnya akan dibuat box plot dari 4 atribut tadi.
Bisa dilihat pada layar hasilnya itu, kalau yang di NR sibling itu, nilai minimum itu adalah 1 dengan nilai tengahnya adalah 3 dan nilai maksimumnya 7. Sedangkan di Mathscore itu nilai minimumnya itu sekitar 48, nilai tengahnya itu sekitar 68, dan nilai maksimumnya 90. Di Reading Score itu nilai minimumnya itu sekitar 49, nilai tengahnya sekitar 4, dan maksimumnya itu sekitar 90. Sedangkan di Writing Score itu nilai minimumnya sekitar 50, nilai tengahnya sekitar 77, dan nilai maksimumnya sekitar 90. Lanjut ke bawah, Mar. Selanjutnya akan ditampilkan variabel-variabel dari 4 atribut tadi. Bisa dilihat pada layar hasil-hasilnya dari atribut NR Sibling, Math Score, Reading Score, dan Writing Score. Selanjutnya akan kita tampilkan nama-nama kolom atau atributnya dari dataset student X. Bisa dilihat ada 14 kolom dengan tipenya rata-rata objek. Kemudian selanjutnya akan kita lakukan cleaning data. Yang pertama tuh akan dilakukan missing value dulu, akan dijelaskan oleh Rahmat Aji. Pertama, pada tahap data cleaning yaitu melakukan missing value, di mana pada tahap ini menggunakan fungsi data_frame.isNull.summary untuk memeriksa nilai kosong atau hilang. Kemudian didapat bahwa ada 9 atribut memiliki missing value. Agak bawahan. Pada 9 atribut yang memiliki missing value tersebut memiliki sifat objek dan numerik, di mana pada atribut yang missing value-nya bersifat objek akan diisi dengan nilai yang sama dengan atribut itu sendiri. Sedangkan atribut yang bersifat numerik akan diisi dengan nilai rataan atribut seperti kode yang ditampilkan pada layar bawahnya. Selanjutnya akan mengidentifikasi kembali dengan fungsi data_frame.isNull.summary, di mana pada 9 atribut tadi sudah tidak memiliki nilai kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ima. Kita lanjut kepada duplikat data. Pertama kita menampilkan informasi yang berupa data frame-nya, dan kita melakukan data pada setiap di sini kita lakukan gender, dan setiap kita ada yang di sini ada final data 15 dan 40. Lanjut ke bawah. Baik, lanjut. Baiklah, kemudian kita lanjutkan lagi ke pengerupan pada kolom gender. Di sini tidak adanya duplikat, maka kita lanjut pengerupan pada kolom selanjutnya. Di sini tidak adanya juga duplikat data, maka kita lanjutkan data kolom selanjutnya. Ada di sini ada duplikat data, bukan data kolom selanjutnya. Ini lunch juga tidak adanya duplikat data. Kita lanjut lagi ke pengurutan selanjutnya. Kita ke test preparation, tidak terdapat adanya kita lanjut marital status, juga tidak terdapat adanya duplikat data, maka kita lanjut. Pada kolom practice sport juga tidak adanya duplikat data, maka kita lanjut ke pengurutan selanjutnya. Pada kolom e-sport child juga tidak terdapat
adanya duplikat data, maka kita lanjut ke kolom NRC box juga tidak terdapat duplikat data, maka kita lanjut lagi ke transport. Dan di sini juga tidak terdapat adanya duplikat data. Kemudian kita lanjut ke study hours juga tidak terdapat adanya duplikat data. Lanjut pada skor juga. Pada kolom reading score tidak terdapat data. Di writing score juga tidak terdapat duplikat data, maka di sini tidak adanya dilakukan kode untuk data dan dilanjutkan oleh Q. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian outlier. Outlier ini sangatlah penting dikarenakan pada data cleaning dapat mempengaruhi nilai analisis data dengan model statistiknya. Outlier adalah nilai-nilai ekstrim yang mana akan jauh dari metode dalam set. Di sini kita mencari dari posisi outlier pada atribut sendiri. Nah, di sini kita akan mencari posisi outliernya, yaitu yang pertama kita mencari NRC nya, yang dimana di sini bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung, setelah menemukan outliernya, maka kita akan menghitung dari Q1, Q3 pada datanya. Selanjutnya kita akan juga menentukan sebaran nilai dan batas bawah dan batas atas, yang dimana kita di sini juga menggunakan nilai pencilannya, sehingga ditemukannya ini untuk match score. Yang match score ini ditemukannya adalah Q1-nya 56, Q3-nya 76, sebaran nilainya yaitu 20, serta batas atasnya 106 dan batas bawahnya 26. Begitupun dengan selanjutnya yaitu begitupun dengan reading score, yang mana kita menggunakan rumus yang sama sehingga ditemukannya bawah, Mbak. Ditemukannya beberapa nilai sebagai berikut. Apabila kita sudah menemukan outlier-nya, maka kita akan bisa menghapus dari outlier yang data yang dihapus dan bisa menghitung sebaran nilai pada atributnya. Yang dimana di sini kita menggunakan fungsi dot untuk menghapus outlier-nya dengan menggunakan rumus pada sebelumnya. Salah satunya yaitu menghapus data dari reading score. Nah, sehingga didapatkan data sebagai berikut, yang mana Q1-nya yaitu 58, Q3-nya 79, sebaran nilainya 21, batas atasnya 110,5, dan batas bawahnya yaitu 26,5. Pun yang kita lakukan sama, skor menurun juga dihitung Q1, Q3 data sebarannya dan batas bawah dan batas atasnya. Selanjutnya, apabila kita sudah menemukan posisi dari outlier-nya dan menghapus beberapa outlier-nya, kita akan mencari Mbak, kita akan menampilkan informasi dari dataset-nya, yang dimana di sini pada dataset ini terdapat penurunan skor, yang mana tadinya indeksnya yaitu
yang tadinya indeksnya 198 menjadi 989 dengan total kolom yaitu 15 kolom. Dan di sini juga disebutkan tipe datanya. Tipe data yang kita gunakan yaitu float. Float ini terdapat ada satu, yaitu pada data NR sibling, data integernya ada 4, sedangkan data objeknya ada 10. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan imbalance data yang dimana di sini ada DF and surrounding value counts, yaitu yang dimana kita akan menghitung seberapa banyak orang jumlah saudara kandung. Dan selanjutnya di sini ada DF group NR sibling yang menggunakan AS index files, yaitu karena kita akan mengelompokkan data berdasarkan jumlah saudara kandung. Jadi semua orang dengan jumlah saudara kandung yang sama dikelompokkan. Tapi kita ingin menjaga nomor saudara kandung sebagai kolom biasa. Jadi kita akan menggunakan AS index files. Selanjutnya kita ada di sini yaitu reset index drop true yang dimana kita akan mengambil satu orang secara acak setiap kelompok saudara kandungnya. Selanjutnya kita akan yaitu DF NR sibling yang terakhir menunjukkan kepada kita bagaimana distribusi jumlah saudara kandung telah berubah setelah kita mengambil contoh acak dari setiap keluarga. Dan begitu selanjutnya untuk dilakukan kepada atribut yang lain, yaitu seperti match score, reading score, dan writing score. Match score, reading score, dan writing score. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini recordnya nggak